kalau Logan hanyalah satelit jatuh, dan ketika mendarat, Logan langsung membunuh mereka. Gimana jadinya kalau Winter Soldier adalah Logan? Di tahun 1995, saintis Weapon X yang sedang merekam log soal eksperimennya memasukkan adamantium ke subjek uji coba dikejutkan dengan suara tepuk tangan yang ternyata dilakukan The Maker. The Maker ini adalah versi jahat dari Mr. Fantastic yang ketika saintis itu menanyai siapa dia, The Maker hanya menjawab kalau dia hanyalah orang yang ingin membuat dunia lebih baik dan dunia itu lebih baik tanpanya. Setelahnya, The Maker pun membunuh saintisnya dan membakar fasilitas Weapon X. Setelah itu, The Maker membagi dunia ke dalam 7 teritori, yang salah satunya adalah Republic of Eurasia yang dipimpin oleh Rasputin Family yang terdiri dari Colossus, Magik, dan juga Omega Red. Dia menugaskan Eurasia untuk menjadi rumahnya para mutant agar mereka lebih mudah dikontrol, tapi alih-alih menjadi suaka dari para mutant, Colossus yang tidak menganggap para mutant adalah saudara meski genetik mereka sama, malah menggunakan para mutant sebagai alat karena kekuatan mereka berguna. Dia menciptakan Direktorat X yang bertugas untuk mengembangkan senjata biologis menggunakan para mutant dan menugaskan Dr. Alonya Prostovic sebagai kepalanya. Di sisi lain, James Howlett atau Logan, mutant dengan insting buas serta healing factor yang kuat, berpihak pada kelompok opposition, yaitu kelompok bersenjata yang menentang kediktatoran Rasputin Family serta menentang aksi mereka terhadap para mutant. Di momen ini, Logan juga berteman dengan mutant-mutant lain yang salah satunya adalah Victor Creed aka Sabretooth, dan saking dekatnya mereka, dia bahkan meminta Victor untuk membunuhnya apabila dia ditangkap oleh rezim Eurasia karena dia tidak ingin menjadi boneka mereka. Tapi setelah markas opposition di Rasputin Grad dibombardir yang membuat banyak dari mereka mati atau kabur, Logan di sisi lain berhasil selamat berkat healing factornya. Meski tubuhnya hancur lebur, tapi naasnya tentara rezim berhasil menemukannya dan menangkapnya. Dr. Alonya Prostovic yang melihat Logan pun takjub akan healing factornya karena Logan berhasil selamat dari tembakan tepat di kepalanya serta menumbuhkan lagi seluruh tubuhnya. Dr. Alonya pun berencana menjadikan Logan sebagai senjata. Dia ingin menyuntikkan adamantium ke tubuhnya dan kali ini mereka tidak perlu khawatir akan gagal. Setelahnya butuh Phoenix Specimen aka Jean Grey sang Omega level telepath mutant untuk menghapus ingatan Logan dan membuatnya tenang agar eksperimennya berjalan lancar. Tapi meski seluruh ingatannya dihapus, tapi insting buas dari Logan masih bertahan dan sekarang mereka akan menyebutnya sebagai The Winter Soldier. Setelah penyuntikan adamantiumnya berhasil, Logan mulai dicuci otak, program Winter Soldier mulai dimasukkan ke pikirannya, dan didoktrin untuk membenci para opposition. Setelahnya, Logan pun ditugaskan ke dalam misi, di mana dia terlihat di pesawat duduk diam dengan kostum merahnya, yang ketika sudah dekat dengan lokasi, dia membuka pintu pesawat, loncat tanpa parasut ke arah gereja Saint Michael. Melihat itu, penjaga opposition menganggap kalau Logan hanyalah satelit jatuh dan ketika mendarat, Logan langsung membunuh mereka. Suara tembakan pun terdengar yang membuat Mystique meminta semua prajuritnya bersiap, dan ketika Logan menerobos masuk, Nightcrawler memberitahu kalau dia mengenalnya, tapi Mystique telah memerintahkan menyerang. Logan menerjang semua peluru yang ditembakkan ke arahnya, membunuh satu persatu prajurit opposition, sementara Nightcrawler yang menjadi pastor terdengar berdoa di sana. Setelahnya, ketika kabur dari kejaran Logan, Mystique dengan kekuatan shape-shiftingnya berubah menjadi Colossus untuk mengelabuhi Logan, tapi berkat indera penciuman supernya, Logan bisa tahu kalau itu hanyalah penyamaran. Mystique sempat melawan dan membuatnya mundur, tapi Logan langsung menerjangnya dan menyayat lehernya.
Dia pun berhasil membunuh semua prajurit di sana menyisakan Nightcrawler, dan Nightcrawler berusaha menyadarkan Logan dengan mengingatkannya kalau mereka berteman, tapi karena tidak kunjung sadar, dia meminta maaf sebelum berteleport dan menyerangnya. Setelahnya, Nightcrawler terpaksa mengambil senjata untuk melawan. Dia menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menyerang Logan dari berbagai sisi, dan pada awalnya Logan sempat tidak berkutik, sampai akhirnya berkat indera penciumannya, Logan berhasil memprediksi kemana Nightcrawler akan berteleport dan langsung menusuknya di sana. Melihat temannya sendirilah yang membunuhnya, Nightcrawler menitihkan air mata, meminta maaf karena mereka tidak cukup cepat untuk menyelamatkannya, tapi mereka benar-benar kembali karena mereka selalu kembali untuknya. Logan hanya diam sampai akhirnya Nightcrawler pun tewas. Setelahnya perasaan hampa menyelimutinya, dan ketika di pesawat, Logan menatap topengnya, mencium bau darah di tangannya, dan teringat akan doa yang diucapkan Nightcrawler. Setelahnya, Logan ditugaskan untuk memburu Gambit, Kitty Pryde, dan Natasha Romanoff, orang yang bertanggung jawab membunuh Mikhail Rasputin, aka Archangel, di mana Logan memburu mereka yang berada di saluran terbengkalai Smolensk, tapi berkat bom yang dipasang Gambit, mereka tahu kalau Logan akan datang. The Opposition pun berusaha kabur dengan mobil mereka, tapi sialnya, Logan berhasil mengejar tanpa Gambit tahu karena dia merasa berhasil meledakannya. Setelahnya, Logan membuka box mobilnya yang ternyata berisikan anak-anak mutant yang diselamatkan Opposition, dan ketika Kitty sadar itu Logan, dia berusaha menyadarkannya, tapi karena Logan tidak kunjung sadar, Kitty menggunakan kekuatan phasing-nya untuk masuk ke kepala Logan dan memaksanya mengingat akan masa lalunya. Hal itu membuat Logan kesakitan dan Kitty pun menendangnya. Kejadian ini membuat Logan sempat mengamuk di Direktorat X, membunuh para saintis dan prajurit yang menahannya, sampai akhirnya ketika dia tenang, Logan dibawa ke Jean Grey yang didukung dengan otak Xavier untuk mereset ulang pikirannya. Setelahnya, Logan kembali diberi misi untuk memburu Victor yang menyelundupkan anak-anak mutant di Rasputingrad, di mana Victor dapat dengan cepat menyadari kalau Logan di depannya bukanlah Logan yang dia kenal, dan pertarungan tidak terhindarkan. Logan dengan cakar adamantiumnya lebih unggul karena dapat dengan mudah mengoyak tubuh Victor, tapi karena healing factornya sama cepatnya dengan Logan, serta punya cakar yang sangat kuat, Victor juga memberikan perlawanan. Sampai akhirnya, Natasha yang datang untuk menjemput anak-anak langsung menembakkan suntikan bius, dan untungnya karena bocah di sana adalah Leech yang punya kekuatan untuk ngeblok kekuatan mutant, healing factor Logan tidak bekerja untuk menetralkan biusnya. Setelahnya, Logan dibawa oleh mereka ke markas Opposition, di mana Logan terbangun di hadapan Legion, salah satu mutant terkuat dengan kekuatan telepati, di mana Legion berusaha menyembuhkan Logan dari cuci otak Direktorat X. Legion membuat Logan melawan pengaruh di pikirannya, melawan pengaruh Rasputin Family, bahkan melawan dirinya sendiri. Sampai akhirnya, seseorang memanggil namanya yang membuatnya tersadar di tengah-tengah rekan-rekan mutantnya. Abigail Brand pun memastikan apakah Logan benar-benar tersadar, bahkan Mikhail Rasputin yang ternyata pura-pura mati untuk memberontak juga menanyai Logan, dan meski agak terbata, Logan mulai mengingat semuanya dan menunjukkan kalau ini benar-benar dirinya.